Kita punya tanah, kita harus beli. Kita punya pasir, kita harus beli. Batu beli. Kan ada teman-teman yang sudah beli, sudah muat pasir batu ini, itu kan mereka beli. Kalau saya sih sebaiknya kita cukup untuk uang solar, istilahnya uang solar ataukah uang rokok untuk mereka yang antar. Tapi selama ini kan misalnya ini pasir yang Om punya di sebelah yang tumpukan pasir dan batu tadi itu satu dump truck 150 batu dan pasir. Itu ambil di sungai. Kan tanah masyarakat sebenarnya. Kami akan kehilangan tanah. Bendungan Embai Lambo, proyek strategis nasional mengancam warisan dan kehidupan masyarakat adat. Pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus digencarkan untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia. Bendungan Embai yang ada di belakang saya ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibangun di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Namun, pembangunan bendungan ini diwarnai dengan konflik sosial dan juga budaya antar masyarakat adat setempat. Di sana di kebun-kebun sudah bersih semua. Dibangun dengan anggaran 1,4 triliun rupiah, Bendungan Embai Lambo memiliki luas genangan 500 hektar dan mampu menampung 52 juta meter kubik air. Berdasarkan Master Plan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bendungan ini dapat menghasilkan 3 manfaat perairan, yaitu menyediakan air baku sebesar 200 liter per detik, melayani irigasi hingga seluas 6.200 hektar, dan mengendalikan banjir pada kapasitas 283 meter kubik per detiknya. Wacana pembangunan Bendungan Embai Lambo, sebelumnya disebut Waduk Lambo, sudah digodok sejak 1999, dimulai dengan survei lokasi dan studi kelayakan oleh tim konsultan Balai Wilayah Sungai BWS Nusa Tenggara II. Lokasi pembangunan direncanakan terletak di 3 desa Lowose dengan kecamatan berbeda-beda, yaitu Rendu Butowe di Aisesa Selatan, Labolewa di Aisesa, dan Ulu Pulu di Nangaroro. Saat survei BWS dilakukan, penduduk Lowose yang terdiri dari masyarakat adat Rendu, Ndora, dan Lambo mengaku tidak mendapatkan sosialisasi yang terperinci. Mereka pun membentuk Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo atau FPPWL pada 2002. Setelah melakukan kajian AMDAL, pemerintah daerah setempat bernegosiasi dengan masyarakat adat. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat tetap bersikukuh menolak pembangunan waduk karena khawatir hilangnya sumber mata pencaharian mereka sebagai petani. Wacana pembangunan waduk pun berhenti pada 2003. Selang 1 dekade kemudian, pada 23 Juni 2015, pemerintah daerah kembali mengundang tokoh dari 10 desa, termasuk Desa Rendu Butowe dan Ulu Pulu, untuk membicarakan pembangunan Waduk Lambo yang akan dilanjutkan kembali. Namun masyarakat adat terus menolak pembangunan waduk, hingga terjadi aksi kekerasan pada 17 April 2016 saat seorang warga yang hadir dalam pertemuan antara masyarakat adat dengan Pemda terdorong hingga terjatuh. Jadi ada bentrok antara Pol PP dengan masyarakat. Salah satu anak muda ini kan dia kan lagi barusan tiba untuk hadir
rapat atau sosialisasi itu, tapi dia masih memegang helm. Kan dia kaget ketika ada bentrokan itu, dia melerai. Sebenarnya dia melerai, dia angkat tangan begini, helmnya terpukul ke pelipis ini di Pol PP. Yang berantem itu lepas kembali, tetapi ada yang sempat pukul itu, sempat ada tangan mengelakkan itu, yang pakai helm itu yang penjara 9 bulan, divoniskan penjara 9 bulan. Selain proses pidana, perempuan adat di Desa Rendu Butowe yang kerap dipanggil mama-mama juga mendapat pelecehan seksual. 2021 lalu, mereka melakukan aksi telanjang dada, berusaha menghadang akses jalan masuk petugas yang hendak melakukan pengukuran di poros bendungan Embai Lambo. Memang kami melarang agar mereka jangan masuk ke lokasi waduk ini, pembangunan ini. Jadi mereka tarik, ini satu Pol PP ini sempat tarik Mama Siti tarik, tahan. Jadi mereka tarik dengan spontanitas, tidak ada satupun yang perintah bahwa harus apa-apa. Tapi kita kan menolak, kita tetap memperjuangkan untuk menolak. Tetapi dengan spontanitas 9 orang ibu-ibu itu langsung buka baju. Dan yang 1 orang itu buka langsung naik di atas pagar, dia putar di pembaju, ayo tembak sudah. Saat itu hadir juga Kapolres Ngada di saat itu. Dan entah kenapa sampai kami kan buta juga dengan barang-barang itu. Kami tidak pernah tahu bahwa akhirnya dia, halo saya lagi nonton film porno, nonton gratis. Kita kurang lebih hampir setahun itu tidak bisa kerja karena masih menyelesaikan masalah-masalah sosial. Nah, itu loh. Jadi itu yang menyebabkan kita harus melakukan reschedule lagi. Reschedule artinya dengan pertimbangan ya masalah sosial ini sampai kapan kita selesaikan. Menurut Balai Wilayah Sungai setempat, bendungan Embai Lambo diperkirakan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada 2024. Namun, melenceng dari target awal, perpanjangan multi-years contract kemudian diusulkan PT Brantas Abipraya dengan klausa pembangunan selesai di akhir 2025. Kini pembangunan sudah mencapai 55%. Saat meninjau pembangunan bendungan Embai Lambo Desember 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menjanjikan produksi beras Nagekeo akan meningkat hingga 2,5 kali lipat setelah bendungan mulai beroperasi. Meskipun klaim peningkatan produksi beras sudah disebutkan, pemiskinan terstruktur pun perlahan terjadi akibat pembangunan bendungan Embai Lambo. Masyarakat Desa Rendu Butowe, Labolewa, dan Ulu Pulu yang sebagian besar bekerja sebagai petani harus kehilangan lahan pertanian mereka. Aktivitas pertanian pun sudah tidak lagi bergerak. Kehadiran forum penerima pembangunan yang menyaingi forum penolakan pun juga menambah masalah sosial antar warga desa. Menurut Hermina Mawa, suara masyarakat yang awalnya serentak menolak pembangunan menjadi terpecah karena iming-iming uang berjumlah besar dalam waktu singkat. Hanya kami orang yang kampung yang di sini Malakauman ini, karena memang kami di sini ini. Sebagian yang menerima justru merupakan warga desa yang tanahnya tidak tergusur oleh pembangunan. Akibatnya, hingga saat ini mereka yang memiliki hubungan darah dan kekerabatan saling tidak bertemu sapa. Masalah lain yang masih dikeluhkan masyarakat adat Desa Rendu Butowe adalah kepastian area relokasi untuk warga desa yang terdampak pembangunan. Hingga saat ini, mereka mengklaim belum adanya sosialisasi untuk relokasi, hingga kepala desa setempat berinisiatif untuk menetapkan area relokasi yang dikhawatirkan tidak seideal tempat awal masyarakat menanam dan tidak aman dari potensi longsor saat musim hujan datang. Ketika air itu sudah bendung, karena kita di sini rawan gempa. Kita di sini rawan gempa. Saya khawatir sekali. Tanah kita di sini musim panas dia terbelah. Kalau musim hujan itu dia hancur.
ketakutan. Guncangan air itu yang terendam terus setiap hari, siang dan malam. Ketakutan ketika kebobolan, kita akan dari gunung itu akan tarik kita duluan mati ke sana. Dimbai mati kemudian. Yang awalnya itu kita. Bentuk insentif yang diberikan adalah ganti untung yang sudah berjalan sejak warga terdampak menandatangani persetujuan pada 22 Desember 2022. Namun, masyarakat adat Rendu Butowe mengklaim bahwa hingga saat ini masih ada warga yang belum menerima ganti untung tersebut, padahal tanahnya telah tergusur untuk pembangunan. Warga yang menolak sedang memperjuangkan hak mereka melalui jalur pengadilan. Pemerintah daerah pun meyakini akan memperhatikan keluhan warga sambil mempertanyakan keaslian data-data kepemilikan tanah hingga identitas warga setempat. Pemerintah pasti bijak memperhatikan itu. Tinggal komunikasi secara baik. Itu saja. Duduk bersama tadi. Maka saya selalu memastikan orang itu yang hadir duduk itu betul tidak dia punya tanah di situ. Jangan sampai tidak yang mempersoalkan yang tidak punya tanah di situ. Itu juga makanya by name, by address. Identifikasi para camat, para kepala desa. Tolong tertibkan itu. Mulai dari rapat musyawarah. Setiap musyawarah. Pastikan orang itu identitasnya benar tidak. Ini kan begitu orang mau ganti untung manusia baru lagi. Kan lucu. Pada dasarnya, masyarakat tidak menolak pembangunan bendungan Embai Lambo. Tapi, bagi masyarakat adat Rendu Butowe, Lowose adalah tanah adat yang dipenuhi ritus budaya, kubur leluhur, tanaman produktif, pemukiman warga, rumah ibadah, dan sekolah yang akan diturunkan untuk generasi selanjutnya. Dalam hati masyarakat desa Rendu Butowe, perbaikan keretakan hubungan antar warga perlu dilakukan dengan mediasi dari pemerintah. Dan yang paling utama, mereka membutuhkan perhatian atas ancaman kehidupan mereka ke depannya. Sekali lagi, saya minta pemerintah dari daerah sampai pusat, DPR dari daerah sampai pusat, tolong perhatikan kami masyarakat. Tolong. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Uang yang ganti rugi ini tidak seberapa. Perhatikan dengan kami masyarakat yang bilangnya segelintir. Segelintir tapi ini adalah masyarakat. Anda duduk itu berkat campur tangan masyarakat. Satu suara pun itu adalah suara masyarakat. Bukan suara setan, bukan suara binatang. Itu suara masyarakat. Tolong perhatikan itu.